teman-teman, selamat datang lagi di dosen kita. Hari ini kita memasuki kelas grammar kelima dari basic grammar yang akan membahas tentang present continuous tense. Nah, ini bentuk present continuous tense secara simple. Yang pertama yaitu bentuk kalimat positif, kedua kalimat negatif, dan yang ketiga adalah kalimat pertanyaan. Yang pertama yaitu bentuk kalimat positif. Bentuk kalimat positif yaitu subjek, to be, dan verb ditambah ing. Contohnya, he is playing. Nah, di sini ada perbedaan to be seperti pada sebelumnya simple present tense. Kalau I itu menggunakan am, you, we, they itu menggunakan are. Ini jamak ya. Kalau he, she, it menggunakan is. Kemudian ditambah verb ing. Jadi dari awalnya itu play menjadi playing. Nah, contohnya I'm playing, you're playing, we are playing, he is playing. Selanjutnya yaitu bentuk kalimat negatif. Sama seperti yang kalimat positif sebelumnya, di sini hanya ditambahin not. Jadi to be-nya itu ditambahin not di sini. Nah, di sini ada penambahan not, yang subjeknya juga sama, to be-nya seperti ini, seperti sebelumnya, dan verb ing-nya juga seperti ini. Sini ada not. Nah, untuk construction atau singkatan, untuk I'm not itu tidak bisa seperti ini ya bentuknya ya. Kalau yang ini kan you aren't. Kalau ini tidak bisa gitu, tapi am-nya itu menempel ke subjek I'm not. Selanjutnya untuk bentuk yes atau no question. Jadi ini yes no question ini akan jawabannya itu berupa ya atau tidak. Nah, kalau untuk bentuk pertanyaan seperti ini itu to be-nya diletakkan di depan. Jadi is he playing? Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini to be-nya diletakkan di depan, kemudian baru subjek. To be-nya ini tetap mengikuti subjeknya. Kemudian verb ing. Nah, adapun fungsi dari present continuous tense yang pertama yaitu menjelaskan sesuatu yang sedang berlangsung dan terjadi sekarang. Pada saat berbicara itu sedang terjadi sesuatu tersebut. Contohnya, saya sedang duduk dan melihat Jim sedang menonton TV. Jadi, apa yang Jim lakukan itu menggunakan present continuous tense. Jim is watching TV now. Jadi, terjadi saat ini. Fungsi yang kedua yaitu menjelaskan sesuatu yang sedang terjadi sekitar waktu pembicaraan. Terkadang sesuatu sedang terjadi dalam minggu ini, bulan ini, atau tahun ini. Kalau contoh yang sebelumnya dari fungsi yang satu itu yang sedang terjadi saat ini atau yang pas yang ketika kita bicara sesuatu itu terjadi. Kalau yang ini bisa akhir-akhir ini, atau minggu ini, bulan ini, atau tahun ini. Contohnya, Susan is writing another book this year. Jadi, tidak melulu Susan itu memegang pensil, duduk di meja, dan sedang menulis. Tidak. Jadi, ini dia sedang menulis buku yang lain tahun ini. Fungsi ketiga yaitu situasi di mana suatu kejadian sudah direncanakan dengan pasti untuk di masa depan. Jadi ini lebih ke simple future tense. Ini nanti ada sesinya sendiri tentang simple future tense, tapi ini juga masuk ke sini ya, ke present continuous tense. Contohnya, the buses are arriving in an hour. Busnya akan datang dalam waktu 1 jam, dan ini sudah direncanakan dengan pasti. Fungsi yang keempat yaitu untuk mengungkapkan kejengkelan atas aksi yang terjadi berulang kali. Biasanya ini diikuti dengan always, usually, dan sebagainya. Ini ada ini ya. Why is the wild dog always barking at me? Jadi ini menyatakan kejengkelan, jengkel. Kenapa sih kok
anjing itu selalu menggonggong ke saya gitu. Ini jengkel. Jadi bisa menggunakan present continuous tense. Fungsi yang kelima digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang sedang berlangsung sekarang ketika peristiwa lain terjadi. Nah, di sini ini ada dua kejadian. Contohnya, they are reading books when I enter the room. Jadi, kejadian pertama itu yaitu mereka membaca sejak 10 menit yang lalu. Mereka membaca, terus saya datang. Nah, ketika saya datang itu, mereka masih membaca. Kemudian saya masuk dan mereka masih sedang membaca. Jadi yang pertama bentuknya menggunakan present continuous tense. Yang kedua menggunakan present tense. Nah, untuk kata-kata berikut, tidak perlu menambahkan ing pada kata kerja yang menyatakan perasaan atau yang berhubungan dengan panca indera. Itu tidak perlu dipakai ing. Contohnya like, mean, believe, feel, forget, hate, need, own, prefer, remember, seem, dan want. Contoh, I want to see the opera. Jadi tidak ada I'm wanting to see the opera, itu tidak boleh. Abby hates her new dress. Jadi tidak boleh Abby is hating her new dress, itu tidak boleh. I like sushi. Jadi tidak boleh I'm liking sushi. Jadi untuk kata-kata ini tidak boleh diberi ing. Nah, bagaimana cara menambahkan ing pada kata kerja? Yang pertama yaitu kata kerja yang berakhiran huruf E. Bentuk ing-nya yaitu hilangkan huruf E dan ganti dengan ing. Contohnya, smile, ini kan diakhiri huruf E, write, diakhiri huruf E. Jadi, E-nya itu dihilangkan menjadi ing. Jadi, smiling dan writing. Yang kedua, penambahan ing pada kata kerja yaitu kata kerja yang berakhiran satu huruf vokal dan satu konsonan. Bentuk ing-nya yaitu gandakan huruf konsonan dan tambahkan ing, kecuali pada huruf W, X, Y, seperti playing, ini Y-nya tidak perlu digandakan. Contoh ya, sit. Nah, di sini kan diakhiri dengan satu huruf vokal dan satu huruf konsonan. Jadi huruf konsonannya digandakan menjadi sitting. Yang kedua run, ini satu huruf vokal, satu huruf konsonan. Nah, yang digandakan yaitu huruf terakhir atau konsonannya menjadi running. Selanjutnya yaitu jika kata kerja berakhiran dua huruf vokal dan satu huruf konsonan, maka bentuk ing-nya yaitu tambahkan ing tapi jangan gandakan huruf konsonannya. Contoh, read. Ini kan vokalnya ada dua, diakhiri dengan dua huruf vokal dan satu huruf konsonan. Nah, ini tapi tidak usah digandakan seperti yang sebelumnya itu. Jadi reading langsung ditambahin ing aja. Raining, jadi langsung raining. Dan yang ketiga selanjutnya yaitu jika kata kerja berakhiran dengan dua konsonan, maka bentuk ing-nya yaitu tambahkan ing tapi jangan gandakan huruf konsonannya. Seperti stand. Jadi ini kan diakhiri oleh dua konsonan nd. Jadi menjadi standing, langsung aja ditambahi ing. Push. Jadi sh diakhiri dua konsonan, jadi langsung ditambahin ing aja menjadi pushing. Oke, latihan. Ubahlah kalimat berikut ke dalam bentuk present continuous tense, dalam bentuk kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Contohnya, I study. Jadi ketika diubah menjadi bentuk present continuous tense menjadi I'm studying. Kemudian yang bentuk negatif, I'm not studying. Yang bentuk pertanyaan yaitu am I studying? Oke, teman-teman bisa mencoba latihan ini. Kalau ragu bisa mengambil bolpen dan buku ya. Oke, yang pertama, they play football. Oke, jawabannya yaitu untuk yang positif, they are playing football. They aren't playing football. Are they playing football? Yang kedua, Tom swims.
Jawabannya Tom's swimming. Tom isn't swimming. Is Tom swimming? Yang ketiga, you eat a banana. A. You're eating banana. You aren't eating banana. Are you eating banana? Oke teman-teman, demikian sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu ikut kelas dosen kita karena ini akan banyak materi-materi terbaru dan yang tidak kalah menarik lainnya. Bye-bye.